selaras selaras para tanggapan di mana saja berada. Kali ini yang tanpa sengaja berada di salah satu pertapaan. Konon ini adalah pertapaan seorang resi yang pernah hidup di era Airlangga di kerajaan Kahuripan. Dan konon ceritanya salah satu resi ini adalah merupakan suaminya dari Rangde Dira yang dikenal sebagai Ratu Lea. Nah, itu yang saya tahu. Dan baru saja yang melakukan semacam meditasi khusus yang sifatnya mencoba untuk menyatukan diri dengan keadaan alam di sini, baik itu alam niskala maupun alam skala, untuk kembali lagi ke masa lalu dan mencoba untuk merasakan getaran-getaran yang ada di sini. Barangkali ada pesan-pesan khusus. Dan suasana di sini sungguh membuat hati kita tenang, perasaan dan pikiran kita menjadi leluasa. Tempat ini sangat sederhana sekali, berada di seputar sawah dan perbukitan. Sahabat-sahabat Tandapan semuanya, pada suatu kesempatan yang baik, saya Hyang Wildo bersama Mas Hendy dan keluarganya berjalan-jalan sejenak seraya Metirta ke pertapaan Sumber Gempong di Dusun Sukarame, Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Siapa sangka di tengah wisata sawah di kawasan kaki Gunung Penanggungan ini dulunya adalah merupakan tempat pertapaan yang suci. Petirtan Sumber Gempong di Dusun Sukarame ini semenjak ditemukan warga sekitarnya dengan mulai membentuk bendungan yang menyerupai kolam atau telaga kecil semacam sendang yang berukuran 7 kali 5 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter, di mana airnya berasal dari sumber yang muncul dari bawah permukaan tanah tersebut dan tidak pernah kering bahkan saat di musim kemarau sekalipun. Konon, petirtan suci ini merupakan pertapaan seorang resi yang hidup di zaman Kahuripan sebelum Airlangga bertahta, yang kemudian diketahui bahwa resi tersebut disinyalir sebagai mantan suami dari seorang janda yang dikenal sebagai Calo Narang, seorang tokoh antagonis yang menganut ajaran Bhairawa yang beraliran Pengiwe, yang memuja Sang Dewi Durga sebagai junjungannya. Dari perkawinan antara keduanya berhasil memiliki anak gadis yang bernama Ratna Manggali. Demikianlah hasil eksplorasi metafisik yang sedang dilakukan oleh sahabat kami sebagai seorang penggiat budaya di Jawa Timur. Wisata Sumber Gempong berada di bagian selatan Kabupaten Mojokerto, tepatnya berada di Dusun Sukarame, Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dari Taman Ganjaran mengarah ke timur, memasuki jalan yang melewati perkampungan yang agak sempit. Namun demikian, hanya mobil-mobil yang berukuran kecil yang bisa memasuki kawasan wisata yang indah dan asri yang mulai banyak dikunjungi oleh mereka yang mencintai wisata alam maupun wisata bersejarah. Gimana mas? Poin.
saudara sekalian yang ada di seluruh Nusantara dimanapun juga. Kali ini yang Wildo ada di Sumber Gempong, Desa Ketapang Rame, Trawas, Mojokerto. Mari kita lihat-lihat bersama keadaan di sini. Batu-batunya dalam tegas selaras dalam rahayu. Kebetulan kali ini yang kesini bersama Mas Hendy sebagai salah satu pelaku dan penggiat budaya di Jawa Timur. Kebetulan beliau pula lah yang mengajak yang kesini memperkenalkan dengan tempat ini. Mungkin beliau lebih banyak tahu tentang tempat ini. Rahayu, nama saya Mas Hendy. Salam cerdas laras, Padafan semuanya yang sudah subscribe oleh Yang Wildo. Hari ini kita jalan-jalan, di mana kita di Sumber Gempong, Ketapang Rame, Desa Ketapang Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Sedikit saya bisa memberi informasi, mungkin tidak sama dengan yang lainnya karena ini adalah sifatnya iya, Macam bukan skala. iya. Jadi kita tidak berharap ini benar atau salah ya. Kita sama-sama belajar supaya lebih memahami, dan terima kasih juga kepada pengelola tempat dari Sumber Gempong ini, kepala desanya, warganya, masyarakatnya. Saya sangat respect sekali karena Anda begitu luar biasa membuat tempat ini menjadi hidup. Sangat-sangat berterima kasih untuk kearifan lokal semua yang sudah bekerja sama untuk membangun Sumber Gempong ini menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Tidak lupa yang di sini ada salah satu sumber di mana ini dulunya adalah memang tempat pertapaan. Tempat pertapaan. Iya. Jadi beliau ini dulunya memang jauh sebelum zaman Airlangga. Sebelum Airlangga. Iya, jadi dari kerajaan Kahuripan, beliau ini salah satu resi di mana bapaknya Airlangga. Bapaknya Airlangga. Beliau salah satu resi atau panditonya. Salah satu resi dari bapaknya Airlangga. Iya. Dan bapaknya Airlangga merupakan juga salah satu istrinya yang disebut yang tadi, yang kita sebut Salonaran. Anggadira. Iya. Jadi beliau di sini hanya berdoa, hanya memuja kepada Tuhan. Beliau, kalau orang Jawa bilang, ngomong alam, yang menjaga kelestarian alam di sini agar tidak terjadi bencana ya. Supaya alam ini tetap seimbang, gitu ya. Kedamaian, betul ya. Jadi Sumber Gempong sendiri ini sumbernya, ini dalam mata airnya di sini, dia jauh ke atas. Tapi selama ini musim kemarau, hujan tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah kering. Nah, kenapa kok ini saya terima kasih sudah dibatasi? Kenapa tidak boleh berenang di sini? Karena secara spiritual ya, beliau ini ada di sebelah sana. Makanya dikasih payung supaya ketenger ya. Jadi bukan ini ngomong mistik atau angker atau bagaimana. Sifatnya kita menghargai tempat atau budaya yang sudah lama ada dan punya sejarah nilai-nilai. Itu ya. Ya. Jadi kan dulu ini kalau sebelum ada tempat ini banyak orang berenang di sini ya. Ya mungkin warga atau yang untuk berkunjung dari sini. Kemudian ini dilestarikan seperti ini, dikhususkan bagi jaga kesakralannya. Betul ya. Bagaimanapun juga kita sebagai bangsa yang beragam, sebagai bangsa yang beragama juga, ya, yang juga percaya dengan masalah-masalah spiritualitas, bahwa kita hidup bukan hanya bertetangga dengan yang nampak di mata, tapi kita juga menghargai mereka yang tidak nampak di mata. Alam Nusantara. Ya? Alam Nusantara. Tidak menghargai. Jadi keberadaan mereka
Salam Nusantara. Salam Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi bagaimanapun juga kita tetap menghargai mereka yang tidak mampu. Mereka juga sama dengan kita, punya kehidupan bersosialisasi, berkebudayaan juga. Hanya saja sebagian dari kita tidak mampu melihat keberadaannya. Mereka seperti kita, artinya mereka juga punya keyakinan. Ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama. Itu bukan kita beribadah ke tempat itu. Ya. Jadi kita tidak pernah meminta ya kepada suatu tempat, pohon ataupun apa namanya. Tapi tempat ini kita hargai sebagai tempat ibadah, di mana kita menghargai beliau-beliaunya yang sudah dulu pernah ada di sini, mendoakan, kemudian menjaga kelestarian alam itu sendiri, sehingga kita bisa menikmati di zaman sekarang yang era modern ini, bisa menikmati alam-alam yang indah ini. Semua itu tidak lepas dari para leluhur yang sudah menjaga alam itu sendiri, termasuk salah satunya Desa Gempong atau Desa Ketapang Rami dari sumber Gempong ini. Mungkin nanti akan lebih lanjut ya, karena nanti kita akan bisa menceritakan kembali. Nanti ada salah satu, kita sudah punya, dulu ini saya pertama kesini kita melukis ya. Jadi saya menemukan tempat ini kita melukis dengan manufaktur. Ya, jadi ada seseorang yang datang dari Batu minta dilukiskan, kemudian munculnya sosok beliau. Dari sosok beliau ini dilukiskan oleh Mas Fatur, kemudian kita cari itu kurang lebih 2 minggu, akhirnya kita menemukan ini ya. Tapi masih belum ada kegiatan seperti ini ya, belum seramai seperti tempat sekarang sudah menjadi rekreasi iya gitu Ya semoga saja wisata ini tidak mengganggu keheningan ini. Saya rasa pasti ya, karena manusia sekarang yang sudah mengerti tentang kebudayaan adat istiadat, saya rasa mereka akan lebih memelihara tempat ini karena menjaga kelestarian, menjaga keasliannya, kemudian mereka juga bisa menikmati di tempat yang sudah disediakan oleh warga di sini atau masyarakat di sini untuk dinikmati secara bersama. Bagaimanapun juga ini bukan hanya sumber air tapi juga sumber energi, betul, yang bisa memberikan energi kedamaian bagi seluruh lingkungan yang ada di sini. Ya, itulah sebabnya kita harus menjaganya dengan baik, menghormatinya seperti kita menghormati ya sesama hidup. ya. Kira-kira begitu teman-teman, saudara yang sudah melihat konten ini, mungkin bisa dilanjut, nanti kita akan jalan lagi. Selanjutnya kemana yang ini? Ya kita spontan aja Ya. Jadi nunggu petunjuk yang dapat di mana kita langsung jalan. Gitu yang ya. Oke. Oke, yang terima kasih sekali saya dengan Mas Hendy sudah bergabung di kontennya Yang Wildo. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu. Semoga yang Terima kasih Mas Hendy siap yang atas kerjasamanya dan atas support dan pengarahannya sehingga kita sampai di sini. Ya harapan kita semoga tempat-tempat seperti ini di Indonesia harus dihargai. Bagaimanapun juga tempat-tempat seperti ini juga merupakan sumber energi, entah itu sumber air, sumber energi dan sumber apapun juga yang bisa memberikan kedamaian. Semoga orang-orang yang ada di lingkungannya bisa menghargai air, terutama para aparat dan negara. Rahayu. Tares Pagela adalah salah satu bentuk meditasi penyelarasan kosmik yang dikembangkan dalam pusat pencerahan dan pengembangan jati diri Tandapa Nritya yang Hyang kelola. Gerak tari yang muncul kemudian bukan hanya berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan adanya perubahan gelombang otak dari beta memasuki gelombang otak alfa, tetapi lebih dari itu, tarian esoterik sendiri terjadi karena adanya proses penyelarasan diri di seluruh tingkatan fisikal, mental, dan spiritual.
Ada 5 macam bentuk penyelarasan kosmik di dalam tarian Tarespa Gela. Masing-masing Tarespa memiliki tujuan dan fungsinya sendiri-sendiri. Tarespa Dika adalah tarian esoterik yang mengarahkan gerak metafisika ruh sesuai dengan kemampuan fisika tubuh ragawinya. Sedangkan Tarespa Kondis adalah tarian yang mengarahkan gerak metafisika ruh dengan menggunakan perangkat-perangkat tertentu seperti pedang atau selendang. Dan Tarespa Sipa adalah tarian yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan, pembersihan, atau pemurnian diri dari berbagai energi negatif. Tarespa Tera adalah tarian yang membebaskan gerak metafisika ruh untuk bebas menari sebagaimana dirinya sendiri. Dengan tarian Tarespa Tera inilah setiap diri bisa menemukan jati dirinya. Oleh karena itu, Tarespa Tera adalah merupakan jurusan yang paling tinggi dalam mencari dirinya sendiri yang paling murni. Sedangkan Tarespa Sambra adalah tarian esoterik yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi di gelombang metafisika dengan substansi-substansi metafisika lainnya, seperti dengan ruh-ruh suci, ruh para leluhur, atau ruh-ruh tokoh spiritual yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, seperti yang saat ini sedang Hyang lakukan dalam kontak metafisika dengan yang melinggih di pertapaan Sumber Gempong, Terawas. Untuk melakukan komunikasi metafisik dengan substansi-substansi gaib, dibutuhkan adanya kesetaraan dalam gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Ada beberapa cara dan teknik yang dikembangkan dalam lakuan larasmik tanda Vandritia yang bisa Anda gunakan untuk melakukan komunikasi metafisik secara langsung dengan tokoh-tokoh utama di alam metafisika, seperti misalnya lakuan Visesakrepa atau Tarespa Sambra. Anda bisa melakukannya dengan posisi tubuh berdiri atau duduk atau bersujud. Itu tergantung dengan siapa Anda ingin berbicara. Dengan substansi absolut yang lebih tinggi dari Anda, setara atau lebih rendah dari Anda sendiri. Dalam hal ini Anda harus tahu diri apakah Anda sudah menjadi pendunggang sejati atau masih ditunggangi. Anda bisa melakukan skurpaka untuk mengawali kontak metafisika sebagai salam awal sebelum melakukan Tarespa Sambra atau Visesakrepa yang lebih jauh. Kemudian, masukkan password verbal metafisika Guru Nama Sakra dan password visual Pisda Kreta. Selanjutnya, fokus secara mendalam kepada tujuan sebelum melakukan Tarespa Sambra. Untuk mencapai kesempurnaan dalam melakukan tarian esoterik Tarespa Sambra, dibutuhkan adanya kepasrahan secara total. Oleh karena tarian Tarespa Gela, kualitas kelenturan gerak tariannya dapat dijadikan indikator untuk mengetahui seberapa dalam kualitas kepasrahan diri kita ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Semakin kuat dan semakin luas gerak tari yang dilakukan dalam Tarespa Gela, suatu indikasi adanya peningkatan diri dalam kepasrahan terhadap kenyataan yang sebenarnya. 7 cakra jiwa Tazakaya yang sudah diaktifasi dan disinkronisasikan ke dalam 3 formasi dasar memegang peranan yang sangat penting berkaitan dengan gerak metafisik tubuh yang esoterik sebagai dasar gerak esoterik dalam sebuah tarian kosmik, baik itu tarian internalisasi esoterik Tarespa Gela maupun tarian eksternalisasi esoterik Tarespa Gela. 7 cakra esoterik Tazakaya terdiri dari 3 cakra esoterik mayor. 1. Cakra esoterik Kolabaya terletak persis bersamaan dengan kelenjar pineal, yaitu di antara kedua alis mata. 2. Cakra esoterik Sagavaya terletak di antara kedua puting susu di dada. Dan cakra esoterik Sadraya terletak persis di pusar perut. Dan keempat cakra esoterik Tazakaya lainnya
berupa cakra-cakra minor yang terletak di sekeliling cakra mayor Sagapaya. Sebagai 4 buah planet mikrokosmik yang mengelilingi cakra Sagapaya sebagai mataharinya di alam semesta mikrokosmik. 4 cakra minor tersebut adalah cakra Abhidaya, cakra Fuadaya, cakra Kovaya, dan cakra Lubaya. Setiap cakra Tazakaya dari 7 cakra jiwa tersebut memiliki watak dan karakter alami yang berbeda satu dengan yang lainnya. Cakra esoterik Kolabaya yang memiliki hubungan kosmik dengan pusat celestial alam semesta niskala yang disebut Arsha atau Nawasanga, dan yang menjadi pusat gravitasinya merupakan sumber kecerdasan kreatif maskulin alam semesta. Hinduisme menyebutnya Purusa dan Islam menyebutnya Al-Kalam. Sedangkan leluhur Jawa menyebutnya Bapa Angkasa yang memiliki daya sentripetal, sehingga saya menyebutnya sebagai Wisnu Power karena energinya selalu mengalir ke bawah. Energi yang dihasilkan dari cakra langit ini saya sebut daya murni cakra langit atau Divine Celestial Energy. Demikian cakra esoterik Kolabaya ini dapat menumbuh kembangkan dan memperbaiki sistem keyakinan dan logika ketauhidan monoteisme. Cakra esoterik Sagapaya sering menjadi muara, tempat bertemunya 2 energi yang berpasangan, seperti energi kreatif maskulin alam semesta dengan energi produktif feminin alam semesta, sebagaimana Purusa Pradana, Lingga dan Yoni, Bapa Angkasa dan Ibu Bumi, Al-Kalam Lauh Mahfuz, Siwa Sakti atau Adam dan Hawa. Namun, kebanyakan orang seringkali melihatnya sebagai energi yang berlawanan, sebagaimana listrik negatif dengan listrik positif. Namun, kebanyakan orang seringkali melihatnya sebagai energi yang berlawanan, sebagaimana listrik negatif dan listrik positif. Namun demikian, kedua energi ini bukanlah energi yang berlawanan sebagaimana hitam atau putih, baik atau buruk.